with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah penanganan produksi pemerintahan dengan dosen pengampu Ibu Desi Kusini MT. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai separator 3 fasa yang kami cari referensinya dari beberapa paper dan juga dari beberapa handbook separator produksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan saya Depi Ananda Ratu dengan NIM 22050029 dari Prodi S1 Teknik Perminyakan. Izin di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang separator 3 fasa sesuai dengan handbook production dan beberapa paper yang kami cari yang tentunya berkorelasi dengan separator 3 fase ini. Oke, sebelumnya di sini ada beberapa anggota kelompok kami. Yang pertama ada rekan saya, ada Muhammad Yuda Pratama dengan NIM 010, lalu ada Muhammad Aroyan dengan NIM 016, lalu selanjutnya Suci Rahmawati dengan NIM 023, Benvenuto dengan NIM 049. Baik, untuk materi pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Pada Yuda, dipersilakan. Izin menjelaskan, sebelumnya separator adalah peralatan penting untuk memisahkan campuran gas minyak dari fluida produksi. Pemisahan dilakukan menggunakan gravitasi, kontrol tekanan, dan pengatur waktu tinggal (retention time). Desain separator sangat berpengaruh pada efisiensi proses pemisahan. Cara kerja dari pengertian separator tersebut yaitu dengan gaya pemisahan fluida dengan densitas di mana fluida lebih berat akan berada di bagian bawah, sedangkan fluida lebih ringan akan berada pada bagian atas. Separator terbagi berdasarkan jenis, tekanan kerja, jumlah fasa, dan berdasarkan bentuknya. Next. Selanjutnya ada klasifikasi separator. Di sini ada separator 2 fase, yaitu memisahkan campuran fluida menjadi gas dan cair, di mana cairan mungkin mengandung minyak dan air. Digunakan dalam aplikasi di mana pemisahan gas cair awal sudah memadai. Pemisahan ini dapat dilakukan secara vertikal, horizontal, atau sferis. Yang selanjutnya ada separator 3 fasa, yaitu memisahkan campuran fluida menjadi fasa gas, minyak, dan air secara terpisah. Jenis ini banyak digunakan dalam pemrosesan hulu untuk menangani aliran produksi. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis separator. Yang pertama, separator horizontal. Separator horizontal ini cocok untuk volume cairan tinggi dan di mana ketinggian ruang terbatas. Pemisah ini dirancang dengan orientasi horizontal yang memungkinkan waktu tinggal lebih lama dan menawarkan luas permukaan yang luas untuk pemisahan fasa yang efektif. Yang kedua ada separator vertikal, yaitu lebih disukai di tempat yang ruang lantainya terbatas dan rasio gas terhadap cairannya tinggi. Jenis ini menggunakan bentuk vertikal sehingga cocok untuk area dengan ruang terbatas atau saat mengelola semburan cairan. Yang ketiga ada spherical separator, yaitu bejana bulat kompak yang digunakan terutama dalam aplikasi bertekanan tinggi atau saat ruang terbatas. Lebih jarang digunakan pemisahan bulat, terutama digunakan dalam situasi di mana pemahaman tekanan dan ukuran kompak yang sangat penting. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini ada pertimbangan desain separator.
Yang pertama, pemilihan material. Lapisan tahan korosi sering digunakan karena gas asam seperti H2S dan CO2. Lalu yang kedua ada peringkat tekanan dan suhu. Dirancang sesuai standar ASME atau API sesuai dengan kondisi lapangan. Yang ketiga ada instrumentasi. Sensor level, pemancaran tekanan, detektor suhu, dan katup kontrol otomatis untuk menjaga antarmuka yang stabil dan operasi yang aman. Lalu yang terakhir ada fitur keselamatan. Katup lepas dan sistem penghentian darurat untuk mengelola lonjakan tak terduga atau situasi tekanan berlebih. Next. Di sini ada prinsip pemisahan separator. Pemisah cairan yang terikut dari gas terjadi berdasar efek pengembun. Titik-titik cairan yang terikut gas terhalang oleh plat-plat lempengan dan cairan melekat pada baffle tersebut. Titik cairan tersebut menjadi embun dan makin lama berubah menjadi butiran-butiran cairan yang lebih besar, maka semakin berat dan akhirnya jatuh ke bagian pengumpul cairan. Next. Di sini ada fungsi umum separator. Yang pertama, unit utama pemisah cairan dari gas, lalu melanjutkan proses dengan memisahkan gas ikutan dari cairan. Lalu yang ketiga, untuk mengontrol penghentian kemungkinan pelepasan gas dari cairan. Yang keempat, memberikan waktu yang cukup untuk pemisah antara minyak, air, dan gas yang terproduksi. Yang terakhir, melakukan treatment lainnya jika memungkinkan. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, izin melanjutkan dari sebelumnya. Yang tadi teman saya jelaskan, ada jenis-jenis separator, yaitu ada vertikal, horizontal, dan spherical. Nah, di sini bagian-bagian yang umum pada separator pada ketiga tersebut, yaitu yang pertama ada bagian pemisah pertama yang bertugas untuk memisahkan fluida inlet dengan menumpuk flat atau pemisahan awal gas cair. Nah, lalu ada bagian pemisah kedua, yaitu menggunakan prinsip gravitasi settling untuk memisahkan butiran cairan yang lebih kecil lagi. Nah, bagian yang ketiga yaitu pengumpul cairan, yaitu menampung liquid yang terpisah dan menanggulangi gelombang cairan. Lalu yang keempat ada mist extraction, yaitu penyerapan kabut, yaitu menyerap kabut cairan dari gas sebelum keluar melalui outlet gas untuk terjadi pemisahan dengan baik antara butiran cairan yang terbentuk kabut dengan gas dipengaruhi beberapa hal. Nah, yang pertama ada perbedaan density antara gas dengan cairan tersebut. Lalu yang B ada kecepatan aliran gas. Lalu yang C ada waktu yang tersedia. Nah, yang kelima yaitu ada safety control yang bertugas untuk mengontrol tekanan berlebih atau over pressure untuk keamanan. Nah, selanjutnya, ada fungsi komponen separator. Yang pertama ada pressure gauge, yaitu untuk mengetahui besar kecilnya tekanan pada separator yang biasa dilihat di atas sumur. Lalu ada stick glass, yaitu untuk mengetahui tinggi rendahnya permukaan cairan pada separator. Nah, di separator tuh bisa dilihat ada stick glass, yaitu untuk lihat tinggi level fluida yang ada pada separator. Nah, lalu yang ketiga ada oil level controller. Nah, itu untuk mengatur tinggi rendahnya permukaan cairan dalam separator. Nah, tadi kan udah ada oil level controller. Nah, maksudnya tuh ada si glass. Nah, di sini ada oil level controllernya. Jadi tugasnya tuh untuk mengatur tinggi rendahnya cairan dalam separator tersebut. Lalu ada pressure controller.
untuk mengatur besar kecilnya tekanan pada separator. Nah, lalu yang kelima ada pressure receptive valve, yaitu alat keselamatan yang berfungsi untuk membuang tekanan berlebih dalam separator tersebut. Lalu yang keenam ada blow down valve, berfungsi hampir sama dengan relief valve, yaitu untuk alat keselamatan. Nah, namun bedanya blow down valve hanya berfungsi pada saat emergensi saja, pada saat darurat. Nah, lalu yang ketujuh ada shutdown valve yang berfungsi untuk menutup aliran jika terjadi HHV, LLV, atau HL, LLL pada high pressure separator. Nah, lalu ada manhole. Bagian ini berguna bila pada suatu saat separator perlu dibersihkan, maka operator yang akan membersihkan bagian dalam separator akan masuk melalui manhole, yaitu lubang. Nah, lalu ada primary section, berfungsi untuk mengumpulkan bagian besar fluida yang masuk. Pada bagian ini terdapat inlet port dan bevel untuk membelokkan arah aliran fluida utama dari aliran gas tersebut. Lalu ada secondary separation section atau gravity settling section, berfungsi untuk memisahkan butiran cairan yang sangat kecil yang tak terpisahkan di primary section. Lalu ada mist extraction section, berfungsi untuk memisahkan butiran cairan halus berbentuk kabut yang terbawa aliran gas. Lalu ada liquid collecting section, berfungsi untuk menampung cairan yang bebas dari gas. Pada daerah ini dipasang siglas untuk melihat level cairan. Nah, yang telah tadi disampaikan. Lalu slide berikutnya ada deflector flat. Nah, berupa flat atau lempengan yang dipasang di belakang inlet separator, berfungsi untuk memberikan umbukan yang datang akibat kecepatan fluida, mempercepat proses pemisahan dan memperlambat laju aliran yang masuk ke separator. Nah, di sini deflector flat itu pada saat fluida masuk ke separator, nah di situ ada deflector flat untuk fungsinya tuh untuk memisahkan fluida berdasarkan SG-nya. Lalu ada wear berupa dinding yang dipasang tegak lurus di dalam separator, berfungsi untuk menahan cairan di dalam separator sehingga membantu meningkatkan retention time dari cairan. Nah, di separator juga situ ada wear, yaitu dinding, yaitu berfungsi untuk bagian pembatas antara fluida di dalam separator. Lalu ada mist pad, yaitu berupa rajutan kawat halus, berfungsi untuk memisahkan gas dari butiran-butiran minyak yang sangat kecil. Nah, lalu ada vortex breaker. Vortex breaker berfungsi untuk mencegah terjadinya pusaran cairan atau vortex agar gas tidak ikut serta dalam cairan. Nah, jadi di dalam separator tersebut supaya tidak terjadi pusaran lalu gas ikut tercampur lagi dalam liquid, jadi di situ ada vortex breaker yang situ untuk agar tidak terjadi pusaran di dalam separator tersebut. Nah, lalu ada straightening furnace, yaitu terdapat pada separator horizontal saja. Nah, yang berfungsi untuk menghilangkan aliran yang turbulen menjadi laminer setelah dipisahkan dari inlet deflector. Nah, slide selanjutnya. Nah, di sini ada faktor yang mempengaruhi pemisahan. Nah, yang pertama ada pemisahan gas dalam bejana tekanan, yaitu ukuran butiran cairan yang terdapat dipisahkan dari mist extraction adalah 100 mikron agar mist extraction tidak terbanjiri oleh cairan. Nah, jadi cairan yang masuk dalam bejana dari mist extraction adalah yang diperbolehkan hanya 100 mikron. Kenapa? Karena agar mist extraction tidak terbanjiri. Nah, lalu yang kedua ada pengendapan minyak atau air. Aliran sekitar pengendapan butiran di dalam air atau pengendapan air dalam butiran minyak adalah laminar atau teratur. Nah, lalu yang ketiga ada ukuran butir air dalam minyak. Nah, sulit untuk memprediksi ukuran butir air yang harus diendapkan keluar dari fasa minyak sampai bisa disebut
free oil. Hasil yang terbaik yang bisa diperoleh untuk ukuran butir air yang bisa mengendap keluar dari minyak adalah sebesar 500 mikron atau lebih. Oke, selanjutnya. Nah, yang keempat, ada ukuran butir minyak dalam air. Bahwa pemisahan butiran minyak dari air lebih mudah daripada pemisahan butiran air dari minyak. Karena kenapa kayak gitu? Karena viskositas minyak sekitar 50 sampai 20 kali dari air. Nah, lalu yang kelima ada waktu retensi, yaitu sejumlah tertentu dari penyimpanan minyak diperlukan untuk menjamin bahwa minyak mencapai keseimbangannya dan gas terbebaskan. Nah, mungkin slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Di sini ada bagian pengaplikasian separator, yang dimana seperti kita tahu separator ini kan peralatan utama dalam kegiatan produksi migas yang berfungsi untuk memisahkan fluida hasil produksi menjadi fase gas, minyak, dan air berdasarkan perbedaan densitas, gaya gravitasi, dan prinsip mekanika fluida lainnya. Oke. Di sini ada separator uji atau tes separator digunakan selama pengujian sumur untuk mengukur dan memisahkan cairan yang diproduksi. Ini seperti pengujian sumur well testing untuk mengetahui karakteristik aliran fluida yang dihasilkan dari suatu sumur. Ciri utamanya itu biasanya digunakan sementara hanya selama pengujian sumur saja dan dapat berfungsi sebagai 2 fase atau 3 fase. Selanjutnya itu dilengkapi dengan instrumen mengukur laju alir, tekanan, dan temperatur. Baik, selanjutnya ada separator produksi, yaitu memisahkan cairan yang diproduksi secara terus-menerus pasca wellhead atau kepala sumur untuk operasi produksi yang sedang berlangsung. Karakteristik dari separator produksi ini biasanya dipasang tetap atau fixed installation di bagian gathering station atau offshore platform. Lalu selanjutnya memiliki kapasitas yang lebih besar dibandingkan separator uji dan beroperasi dalam jangka panjang. Selanjutnya ada separator suhu rendah. Ini biasanya memanfaatkan penurunan tekanan untuk mendinginkan cairan, mengembunkan uap untuk memulihkan cairan. Ini separator masuknya ke dalam kategori separator khusus yang dirancang untuk kondisi dan tujuan tertentu. Separator suhu rendah ini biasanya disebut low temperature separator atau LTS. Selanjutnya, separator suhu rendah ini bekerja dengan prinsip penurunan tekanan yang menyebabkan penurunan temperatur fluida. Biasanya cocok digunakan untuk pemulihan kondensat hidrokarbon, lalu mengurangi kadar uap air dalam gas, serta mencegah pembentukan hidrat di jalur pipa. Dan separator jenis ini cocok untuk lapangan gas dengan tekanan tinggi. Selanjutnya ada separator pengukuran, yaitu gabungan pemisahan fluida dengan pengukuran laju aliran yang tepat untuk pemantauan produksi. Fungsi utamanya memisahkan fase fluida, mengukur laju alir minyak, gas, dan air, digunakan dalam sistem alokasi produksi antar sumur atau lapangan. Oke, selanjutnya separator ini juga berfungsi ganda, yaitu sebagai alat pemisah sekaligus alat mengukur laju alir fluida secara akurat. Yang terakhir, pemisah siklon menggunakan gaya sentrifugal untuk meningkatkan pemisahan gas cair seringkali sebagai pra-pemisah. Jadi, pemisah siklon ini menggunakan gaya sentrifugal untuk mempercepat proses pemisahan fase. Fluida dibuat berputar sehingga partikel cair terdorong ke dinding tabung oleh gaya sentrifugal, sementara gas bergerak ke tengah dan keluar melalui bagian atas. Kelebihan pemisah siklon ini biasanya itu lebih kompak dan kecil, efektif sebagai presparator, cocok untuk kondisi laju alir gas yang tinggi. Oke, selanjutnya.
Di sini ada kesimpulan. Separator 3 fase memisahkan minyak, air, dan gas berdasarkan gaya gravitasi, pola aliran yang teratur, dan kontrol antarmuka atau interface antar fase. Lalu pemilihan jenis separator seperti horizontal atau vertikal dipengaruhi oleh kondisi operasi seperti GOR-nya seperti apa, potensi padatan mineral yang terbawa dari subsurface itu seperti apa, dan ruang instalasinya. Apakah ruangnya kita memiliki ruang yang luas atau terbatas? Biasanya yang terbatas itu di offshore kita menggunakan jenisnya itu yang vertikal. Lalu kinerja pemisahan ditingkatkan melalui komponen internal seperti inlet diverter, weir, dan mist extraction. Desain yang tepat memastikan pemisahan optimal, mengurangi beban proses lanjutan, serta meningkatkan keandalan fasilitas produksi. Kinerja pemisahan sangat dipengaruhi oleh perbedaan densitas, viskositas, ukuran droplet, serta waktu tinggal fluida di dalam separator. Semakin baik pengendalian interface antar fase, semakin efektif juga proses pemisahan berlangsung. Baik, di sini ada beberapa referensi yang kami gunakan. Yang paling utama kita gunakan dari Handbook Production dan beberapa disupport dari paper-paper yang telah kami kumpulkan. Baik, itu mungkin sedikitnya hasil diskusi yang kami lakukan kelompok 4 tentang separator 3 fase. Kurangnya mohon maaf, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.